Bapak, Ibu, serta para tamu undangan, marilah kita meningkat kepada acara selanjutnya. Acara selanjutnya ialah tausiah singkat serta ucapan selamat ulang tahun yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Salahuddin. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Enggak apa-apa. Rokok boleh tuh? Boleh. Mana udah ada rokoknya? Rokoknya ada. Ada. Ya, bukan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani la yanzurullaha ilaihima yaumal qiyamah qatir rahimi wa jarusu. Sama-sama kita hormati Bapak Insinyur Sutikno beserta keluarga besar yang malam ini malam yang berbahagia, dan juga segenap karyawan Kusuma Mandiri. Mudah-mudahan malam ini ada dalam ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Bu. Yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, Pak Haji Anwar, Pak Anda Suhanda, para aparatur pemerintah, Ibu RW, Bapak RT, rekan-rekan dari tim bola tendang grupnya Bang Dilan, Larang United ya. Bener kan, Pak? Nggak salah ya. Jangan sampai salah, saya tetangga kan nggak tahu. Bapak, Ibu yang hadir malam ini mudah-mudahan mendapatkan tambahan kemuliaan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat saja, alhamdulillah malam ini kita diundang dalam rangka ikut doain dalam rangka ulang tahun Kusuma Mandiri. Mudah-mudahan di bulan yang baik ini kedepannya Kusuma Mandiri makin baik, baik kualitasnya, baik pelayanannya, dan baik sisi manajerialnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Momen ini juga baik karena tadi judulnya ada acara halal bihalal. Jadi kalau ingin kampung kita bersatu, ada kekuatan, ada persatuan, awalnya harus dibangun dulu silaturahimnya. Tidak akan ada kekuatan, tidak akan ada persatuan dan kemenangan tanpa adanya silaturahim. Makanya kemudian kata Imam Ghazali, hidup itu jangan kayak telinga, hiduplah kayak jari-jari tangan. Kalau telinga masing-masing, yang sebelah sini madep sono, yang kiri madep sana, nggak pernah ketemu walaupun deket. Tapi kalau model gaya hidupnya kayak kuping, nggak bakalan hidup sampai mati. Iya, lah kan kupingnya kanan madep sana, walaupun deket sama yang kiri nggak pernah ketemu. Jadi masing-masing. Nah model hidup begitu kan gak kita inginkan. Bagaimana kampung itu bisa ada kebersamaannya, ada kekompakannya, ada kekuatannya, bangun silaturahim. Makanya kemudian hidup kayak tangan, yang kanan dengan yang kiri akur. Walaupun yang kanan
suka nerima amplop, tapi yang kiri nggak iri. Ya, yang kanan kan suka nerima amplop, yang kiri nggak iri. Sebab ketika amplopnya sudah dibuka, nanti yang tangan kanan ngajakin ke mall beli jam tangan. Nanti kan yang pakai tangan kiri juga, bener? Kan nggak mungkin jam tangan dipakai di tangan kanan, jam tangan dipakai di tangan kiri. Artinya amplop yang tangan kanan yang nerima, duitnya juga buat tangan kiri karena dipasangin jam tangan. Kan jadi akur tuh. Tapi kalau hidup model gaya kuping, yang sana madep ngidul, yang satu lagi madep ngalor, walaupun dekat nggak pernah ketemu. Makanya momentum sawal, momentum halal bihalal ini bukan sekedar salaman tangan aja, tapi salam tangannya oke, hatinya juga ikut salam. Benar. Kan kalau telunjuk main, ini simbol nih. Kalau ini kan jempol pejabat. Kalau pejabat yang nyuruh enak-enak aja. Yang ini orang kaya, kalau orang kaya nunjuk orang lagi tidur bawa bangun ngikut gawe. Iya. Kalau orang miskin nunjuk siapa yang mau ikutin. Makanya kemudian harus saling mendukung. Yang pejabat nggak mungkin jadi pejabat kalau nggak ada bawahan. Orang kaya nggak jadi orang kaya kalau nggak ada orang miskin. Laki-laki nggak ada laki-laki kalau nggak ada perempuan. Makanya nih kelingking ini lambangnya perempuan. Sehebat apapun jempol kalah sama kelingking. Gitu. Orang hebat banget. Sama harta kagak doyan. Dikasih fasilitas kagak doyan. Giliran nama perempuan doyan. Giliran nama perempuan kalah. Makanya kelingking lebih banyak menangnya ketimbang jempol. Menang kelingking. Kita lihat itu pejabat, ya. Kan juga jatuhnya sama perempuan juga. Makanya ini hati-hati kelingking walaupun kecil bahaya. Dia kemana kalau lubang masuk aja. Nah inilah. Jadi hidup itu mari seperti tangan. Yang kanan suka memberi, suka menerima, tapi yang kiri juga merasakan, nggak pelit. Nah, ini momentum silaturahim ini artinya Ramadan itu mengajarkan kita satu untuk jujur. Itu untuk jujur. Kenapa jujur? Ketika kita puasa, kalau kita ngambil air wudhu, itu kan kita kemul air. Kalau kita nggak jujur kan pasti bulan puasa siang-siang air bisa kita telan. Yang teman kita wudhu di samping, tahu nggak? Kan nggak tahu kalau kita minum air. Tapi karena kita jujur ingat sama Allah, Allah Maha melihat, kita nggak lakukan. Itu. Puasa ngajarin kita jujur. Begitulah jadi karyawan, jadi pekerja, kudu jujur. Kalau jujur, insya Allah pimpinan itu pasti akan punya penilaian benar. Nah, jadi hidup itu. Jadi kalau kampung mau bagus, mau kompak, bangun silaturahimnya. Bab isnani la yanzurullaha ilaihi ma yaumal qiyamah. Ada dua kelompok manusia yang ketika ngumpul di sebuah lapangan, sama tuan rumahnya kagak ditanya pisan apa pengen kita seperti itu. Nanti di padang mahsyar ketika ngumpul, Allah nggak tanya dua kelompok manusia mana. Satu qati'ur rahim, orang yang selama hidupnya suka mutus tali silaturahim. Dan yang kedua, orang yang kagak bakal ditanya di padang mahsyar oleh Allah, orang yang wajar rusuh, orang sama tetangganya nggak pernah baik, nggak pernah selalu ini. Hati-hati. Jadi bangun silaturahim. Saya kok maaf ini sebuah perbandingan aja. Ada tetangga kita RW sebelah itu saya lihat sekarang ini akhir-akhir ini kompak. Dia hari raya aja warganya walaupun mungkin bayar pakai ongkos sendiri, tapi mereka ada acara ya 2 bus warganya diajak kompak walaupun mungkin pakai ongkos sendiri, tapi bukan itu kekompakan, kebersamaannya. Ini kan menunjukkan kebersamaan. Jadi kalau ingin kebersamaan itu di lingkungan kita tercipta, ayo bangun silaturahimnya. Sebab dengan silaturahim itu Allah akan memanjangkan rezeki. Kenapa orang-orang tua kita umurnya panjang? Karena silaturahimnya kuat. Kenapa mereka berkah hidupnya? Karena silaturahimnya dibangun. Nah ini momentum Syawal ini, momentum ulang tahun Kusma Mandiri ini. Mari jadikan kampung kita banyak kebersamaannya, kompak persatuannya ada. Yang muda membangun, yang tua mengarahkan. Jadi hidup itu terasa indah. Kalau hidup indah itu
apapun yang akan dilakukan pasti terasa ingat. Ya, jadi Ramadan mengajarkan kita untuk jujur, untuk disiplin. Nih, kemudian saya ingat ini ya, sedikit lagi. Ketika malaikat bicara sama Rasul, wahai Rasul, nanti kamu aminkan ya. Ini momentumnya Syawal. Iya. Jadi jangan diterima amal ibadahnya ya. Satu, anak yang durhaka sama orang tua. Ini mudah-mudahan anak kita arahkan supaya nggak jadi orang durhaka. Sesibuk apapun pekerjaan kita, anak kita arahkan supaya kelak nanti jangan sampai jadi anak durhaka. Yang kedua, jangan kau terima amal ibadah puasanya dan ibadah lainnya istri yang durhaka sama orang tua, sama suami. Itu. Ustaz, kok kenapa sih suami nggak durhaka sama istri? Hadisnya nggak ada yang menjelaskan itu. Jadi nggak ada yang menerangkan itu. Yang menerangkan istri yang durhaka kepada suami itu nggak diterima amal ibadah puasanya. Itu. Yang kedua, yang ketiga, itu tetangga yang nggak pernah baik sama tetangga. Ini, Masya Allah. Jadi kita harus hati-hati. Silaturahim itu harus kita jaga. Nah, itu. Makanya kalau nyari istri kudu pinter yang nyari duit supaya bisa bantu laki. Maksudnya laki naruh duit di dompet juga tahu, naruh di kelam juga tahu tuh bini. Jadi pinter nyari duit, maksudnya begitu. Jadi dua laki naruh duit di mana juga tahu, baik. Tuh cari yang begitu. Ya maksudnya pinter nyari duit laki gitu, ya. Nah, ini sedikit saja. Mari kita berdoa mudah-mudahan momentum ini ulang tahun Kusuma Mandiri ini mudah-mudahan Kusuma Mandiri semakin maju, itu harapan kita. Kemudian pelayanannya semakin baik, manajemennya semakin baik, kemudian orang kemudian banyak ke Kusuma Mandiri, kan itu kan doa dari kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan wa sallim alaina al-arza wa tuhasinu bilana al-akhlaq wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Dosa dan kesalahan istri kami ya Allah. Dosa dan kesalahan suami kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan orang yang sudah mendahului kami ya Allah. Baik orang tua kami, kerabat kami. Ampunilah dosanya, luaskanlah kuburnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah Kusuma Mandiri ini sebagai motor dan penggerak ekonomi di kelurahan kami umumnya dan di Pamulang pada umum. Mudahkanlah segala urusannya ya Allah, baik karyawannya, usahanya, pimpinannya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya ya Allah. Dan kami yang hadir, yang ngumpul pada malam hari ini, mudah-mudahan Engkau ridhoi, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Karena sesungguhnya hanya Engkau lah yang Maha memberi ampun dan Maha memberi maaf. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.